Halo seluruh siswa SMK Kristen Petra, kembali lagi dengan saya Pak Tri ya. Di mana video ini kita akan belajar gimana caranya konfigurasi VLAN dengan dikombinasikan hotspot pada mikrotik. Nah, pada video ini bentuk topologi yang saya buat adalah sebagai berikut. Saya menggunakan dua mikrotik. Ya, mikrotik pertama akan saya fungsikan sebagai wireless router. Mikrotik kedua saya gunakan sebagai switch, dimana wireless router ini terhubung langsung dengan internet ya, provider melalui kabel. Kemudian wireless router ini juga akan memancarkan WiFi yang akan terkoneksi dengan perangkat handphone ataupun laptop melalui wireless. Nah, kemudian port kedua akan terhubung langsung dengan switch. Nah, untuk pada demo ini saya menggunakan dua laptop, di mana laptop pertama akan terhubung dengan port 2 dan port 3D switch. Kemudian laptop kedua akan terhubung dengan port keempat pada switch, dengan susunan konfigurasi IP, di mana IP wireless saya menerapkan segmen 10 dengan SSID-nya saya akan berikan nantinya dengan SSID WiFi class, passwordnya 1 sampai 7, range-nya yang saya buat adalah hanya 10 sampai 50, jadi IP 10 hingga 50 saja. Kemudian hotspotnya DNS-nya saya menggunakan saya buat portal fin ya, .sch.id. Kemudian di Ether 2 yang terhubung dengan switch, untuk VLAN satunya saya menggunakan ID 10 dengan nama siswa dengan IP segmen 20 ya. Mulai range-nya 10 sampai 50 sama seperti wireless. Kemudian VLAN 2-nya saya menggunakan ID 20 dengan nama guru. Kemudian IP-nya segmennya 30, range-nya 10 sampai 50. Kemudian konfigurasi hotspotnya, di mana hotspotnya ini nanti akan saya buat 3 user. User pertama yaitu untuk kepala sekolah dengan password 1 sampai 5 dengan kecepatan bandwidth 1000 kbps. Kemudian user kedua yaitu guru dengan password 6789 dengan kecepatan 512 kbps. User ketiga yaitu user siswa dengan password 1011 dengan kecepatan 256. Jadi ini adalah topologi dan user-user yang akan saya buat, dan langkah-langkahnya kita akan ambil beberapa poin dari langkah-langkah yang akan kita lakukan. Poin pertama yaitu kita akan melakukan koneksikan wireless dulu, wireless routernya dengan internet. Kemudian kita akan membuat port VLAN di wireless router, di mana terfokus pada Ether 2 yang akan menjadi VLAN trunking. Kemudian kita konfigurasi IP-nya, IP VLAN maupun wireless, plus konfigurasi DHCP server. Kemudian konfigurasi NAT untuk bisa saling sharing internet, koneksi internet. Kemudian kita konfigurasi hotspot, kita sedikit modifikasi login pick supaya lebih menarik. Kemudian kita akan menambahkan user hotspotnya sesuai user yang kita sepakati tadi. Kemudian kita konfigurasi bridge di router berikutnya yang akan menjadi switch. Kemudian terakhir adalah konfigurasi VLAN. 10 tahap ini adalah langkah-langkah konfigurasi VLAN dengan dikombinasikan hotspot. Nah, untuk langkah pertama, saya akan melakukan mengkoneksikan wireless router dengan internet terlebih dahulu. Ini saya sudah
terhubung dengan wireless router yang akan menjadi wireless router. Saya akan connect. Ini masih kosong ya, masih belum ada konfigurasinya. Ya, masih mati, masih router 1 ini akan terhubung dengan internet, router 2 Ether 2 ini akan terhubung dengan switch, Ether 5 ini adalah yang terhubung dengan laptop saya. Maka dari itu interface ini akan saya beri nama dulu supaya lebih mudah. One ya. Kemudian di sini saya buat VLAN yang terhubung dengan switch, ini laptop. Kemudian supaya kita bisa membedakan mana wireless router, mana switch, saya rubah identitinya dulu. Saya masuk ke sistem, kemudian identity, kita WR ya, atau wireless router. Kemudian kita koneksikan dulu wireless router ini dengan internet. IP yang didapat dari internet itu adalah segmen 100. Maka saya masuk ke IP address, add, saya masukkan IP-nya 100.44/24. Interface-nya saya arahkan ke Ether 1 yang sebagai one, apply, oke. Kemudian saya konfigurasi gateway-nya, IP root plus gateway-nya saya masukkan 100.1, apply, oke. Kemudian saya masukkan DNS-nya, IP DNS, saya masukkan IP gateway, kemudian saya tambahkan IP Google, kemudian saya apply, oke. Kemudian kita coba dulu apakah wireless router ini pasti sudah terkoneksi dengan internet. Kita ping dulu ya, ping google.com. Oke, wireless router sudah terkoneksi ke internet dengan sempurna. Kemudian kita akan melakukan tahap berikutnya, yaitu membuat port VLAN di wireless router terfokus pada Ether 2 yang akan menjadi VLAN trunking. Nah, caranya adalah kita masuk ke interface ya, dan VLAN, kita plus VLAN 1, VLAN ID-nya adalah tadi 10 ya, kemudian siswa, kemudian 20 guru ya. File name VLAN 1 ini guru, 10 adalah siswa ya, siswa. VLAN ID-nya adalah 10. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Kemudian kita apply, kemudian kita tambahkan lagi guru, kemudian VLAN ID-nya 20, interface-nya ke Ether 2. Oke, kita sudah membuat siswa dan guru. Kemudian langkah berikutnya
kita melakukan konfigurasi IP di VLAN maupun WLAN plus menambahkan DHCP servernya. Kita lakukan cara konfigurasi IP. Kita masukkan ke IP address, add, kita lihat kesepakatannya. VLAN 1 dimana dia bernama siswa, IP-nya adalah 20.1 dan guru 30.1. Kita berikan 20 ya, 20.1/24. Kemudian masuk ke siswa, apply, oke, plus dan 192.168.30.1/24 dan kita ke guru, apply, oke. Ini sudah konfigurasi IP untuk VLAN. Kita tambahkan konfigurasi untuk wirelessnya juga, 192.168.10.1/24 dan wireless, apply, oke. Loh, ini kok merah ya, karena belum ada yang menggunakan. Jika ada yang terkoneksi dengan wireless, otomatis ini akan berubah hitam. Kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP server. Cara konfigurasinya adalah klik IP, DHCP server, DHCP setup, kita pilih siswa ya, siswa dulu kita buat, kita next. Kemudian range-nya ini kita buat 10 ya, 10 sampai 50, 10 sampai 50. Jadi 10 sampai 50. Kemudian tambahkan lagi DHCP setup, kita ke guru, sama 10 sampai 50 saja, next, oke. Kemudian kita tambahkan DHCP setup untuk wireless ya, next. Ini juga 10 sampai 50. Nah, karena belum ada terkoneksi, dia akan merah. Nah, langkah berikutnya kita sudah lakukan konfigurasi IP plus DHCP server. Kita lakukan konfigurasi NAT supaya semua koneksi itu bisa tersharing internet. Langkahnya adalah cukup mudah. Kita klik IP, firewall, NAT, kita add, chainnya tetap source NAT, out interface-nya kita arahkan ke Ether 1 yang sebagai one, action-nya masquerade, apply, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke konfigurasi hotspot. Konfigurasi hotspot, kita masuk ke menu hotspot, IP, hotspot, kemudian hotspot setup, kita arahkan ke wireless karena hotspot ini fungsinya ke wireless saja. Kemudian next saja. Ini sudah tersetting tadi, kita sudah nyeting di DHCP servernya, otomatis dia langsung membentuk sendirinya. Seleksi sertifikat none, kemudian SMTP biarkan, DNS server default. Nah, DNS name kita rubah ke
sesuai yang sudah disepakati ya, dimana ini kita sepakati namanya adalah portal fin.sch.id, portal VLAN.sch.id. Kemudian kita next, admin saja, passwordnya kita buat mudah. Oke, nah ini sudah terbentuk, konfigurasi hotspot sudah selesai. Kemudian kita lakukan tahap berikutnya, yaitu memodifikasi login pack. Caranya untuk modifikasi login pack, kita masuk ke menu file, kita cari hotspot login.html ya. Ya ini ya, dan klik kanan download, kita masukkan di desktop ya. Dan kita cari di desktop. Oke, ini sudah ada login. Kemudian kita buka menggunakan Notepad saja, bawaan dari Windows. Kita buka menggunakan Notepad, kita cari login pack yang bisa kita lakukan editing. Nah, selamat datang portal VLAN ini kita rubah. Selamat datang di hotspot portal VLAN, seperti ini saja. Kemudian kita save, Ctrl S ya, kita close. Nah, jika kalian menggunakan Windows, lakukan drag and drop. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Linux, kita klik upload ya, kemudian arahkan ke desktop sesuai file yang sudah kita edit tadi. Kita cari login, nah ini atas ya, open. Oke, kita cek. Oke, sudah ya. Nah, kemudian setelah kita memodifikasi login pack-nya, kita tambahkan dulu user hotspot-nya, dimana aturan penambahan user ini adalah 3 user dengan kecepatan 1000 untuk kepala sekolah, 512 untuk guru, siswa 256. Kita masuk kembali lagi ke menu hotspot, kemudian user profile, kita tambahkan name KS ya, kepala sekolah, rate limitnya 1000 terbuka, kemudian RxTx ini adalah untuk upload maupun downloadnya. Jadi upload sama downloadnya adalah 1000K atau 1 mega. Kemudian kita apply, kita buat gurunya RxTx nya 512, kemudian siswanya 256, kemudian setelah kita konfigurasi user profilnya, kita tambahkan usernya, add usernya. Pertama adalah KS, kepala sekolah ya, passwordnya tadi 1 sampai 5, profilnya kita ke KS, apply. Oke, kemudian plus lagi, usernya kedua adalah guru,
Passwordnya adalah 6789. Profilnya adalah guru. Klik OK. Kita add lagi. Usernya adalah siswa. Passwordnya adalah 1011. Profilnya adalah siswa. Klik OK. Nah, setelah kita membuat user, kita baru kembali pindah ke router satunya yang menjadi switch. Akan saya pindah ya. Saya close terlebih dahulu. Nah, kemudian saya konekkan. Ini saya terhubung di router board yang kedua pada posisi ether yang kelima. Kenapa kok ether yang kelima? Dikarenakan ether 1, 2, 3, 4, 5 ether 1 sampai 4 itu akan digunakan sebagai VLAN ya, akan sebagai VLAN. Karena itu saya gunakan port kelima. Nah, langkahnya untuk di switch yang kedua ini kita lakukan bridging terlebih dahulu ya. Kita masuk ke bridge, kita masuk ke tab bridge, kita tambahkan bridge 1, apply. Oke, kemudian masuk ke port, kita add interface pada ether 1 yang akan menjadi VLAN trunking hingga ke 4. Kita apply. Oke, ether 2, kemudian ether 3, kemudian ether 4. Setelah semuanya sudah digabungkan ke bridge, kita lakukan tahap berikutnya, yaitu dimana kita lakukan konfigurasi VLAN di switch. Nah, untuk konfigurasi VLAN kita masuk ke menu switch. Nah, menu switch, kita masuk ke tab VLAN, kita tambahkan VLAN ID yang pertama itu adalah 10 dengan VLAN port trunkingnya itu adalah ether 1. Jadi di router yang kedua ini yang terhubung dengan router pertama melalui ether 1. Kemudian interface yang kedua ini yang akan menjadi VLAN 10-nya, dimana kalau di topologi ini bahwa ether 2 dan 3 menggunakan menjadi VLAN 1, ether 4 menjadi VLAN 2. Ini yang terhubung dengan ether 1 ya. VLAN 10 ini akan menjadi VLAN 1, VLAN ether 1 menjadi VLAN trunking, kemudian ether 2 kita tambahkan dan 3 yang menjadi VLAN 1 ya, 2 dan 3. Apply. Oke. Kemudian kita tambahkan kembali untuk VLAN 20. VLAN 2. Portnya ether 1 yang menjadi trunking. Kemudian ether 4. Ether 4 yang jadi VLAN 2. VLAN 20. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke menu port. Nah, karena ether 1 ini menjadi VLAN trunking, kita rubah dulu VLAN mode dan VLAN headernya. Kita klik, double klik ether 1. VLAN modenya kita rubah ke secure.
VLAN headernya ke add if missing, apply ya. Jadi dua mode ini akan membuat port ini menjadi VLAN trunking. Kemudian oke. Kemudian Ether 2 VLAN modenya saya ubah ke secure, VLAN headernya saya buat always strict karena Ether 2 ini ID nya 10, saya buat 10 VLAN ID nya, apply oke. Ether 3 nya sama seperti Ether 2, secure, always strict, VLAN ID nya 10, apply oke. Kemudian Ether 4 secure, always strict. Kemudian di sini agak berbeda ya, di sini Ether 4 menggunakan VLAN 2 di mana ID nya adalah 20, apply oke. Nah, semua konfigurasi ini sudah selesai, tinggal ke tahap pengujian. Nah, gimana cara mengujinya? Kita akan hubungkan laptop dengan port 2, 3, dan 4 ini untuk memastikan apakah jika klien terhubung dengan Ether 2, 3, 4 mengikuti IP yang sudah ditentukan. Saya akan close ya. Saya pindahkan ke Ether 2 dulu, apakah masuk ke VLAN 10 ya, VLAN 10, VLAN 1. Saya cek IP nya dulu. Saya coba masuk ke command prompt saja. Saya cek copy config-nya. Ya. Saya dapat IP 20.50 ya. 20.50 ini pada VLAN 1. Ya, VLAN 1 saya terhubung di Ether 2. Kemudian saya cek koneksi internetnya apakah sudah tersharing. Kita ping Google ya. Oke, sudah tersharing. Kemudian kita coba pindah ke Ether 3, yang dimana Ether 3 ini seharusnya adalah VLAN 1 sama seperti Ether 2. Oke, sudah saya pindahkan. Kemudian saya ipconfig kembali. Oke, sudah muncul. IP nya sama 20.50 ya. Saya coba ping. Oke, masih tersharing. Kemudian saya pindahkan lagi ke Ether 4, dimana Ether 4 ini menjadi ID 20 atau VLAN 2. Saya ipconfig dulu. Ya, 30.50 sudah Ether 2. Kemudian dia melalui adapter Ether 4 ya, Ether 4 tadi posisi di Ether 2 ya, Ether 2. Kemudian saya coba ping. google.com. Oke, sama-sama sudah tersharing. Nah, itu untuk menguji VLAN-nya. Kita akan menguji di wireless-nya. Saya akan melepas koneksi melalui kabel. Saya akan terhubung langsung dengan wireless-nya. Nah,
kita terhubung dengan wireless. Oke, ternyata ada yang terlewat, dimana kita terlupakan untuk konfigurasi modenya, jadi merubah mode wirelessnya. Kita masuk kembali ke router 1 yang menjadi wireless router. Kemudian kita masuk ke wireless, double klik ya. Kemudian wirelessnya kita rubah ke AP bridge. Kemudian SSID-nya di sini kita sepakati adalah wifi underscore class ya. Kita terhubung dulu. Wireless ya, AP bridge, kemudian wifi underscore class, kemudian apply. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan security profile-nya karena di situ permintaannya adalah name-nya pas, password-nya 1 sampai 7. Apply. Oh, maksimal 8 ya, 78. Apply. Oke ya. Kemudian masuk ke wifi interface, kita kembali lagi. Security modenya kita rubah. Security profilnya kita rubah ke pas yang sudah kita buat tadi. Apply. Oke. Oke, sudah selesai. Kita kembali lepas koneksinya melalui kabel, kita uji coba melalui wireless. Jadi semua kabel ini VLAN sudah selesai, kita menguji ke wirelessnya. Kita koneksikan, kita cari wifi class, ini ada wifi class, kita connect. Passwordnya adalah 123456778. Next. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jika DNS kita sudah benar, keluar seperti ini, portal vlan.sea.id sesuai yang sudah kita beri nama. Selamat datang portal VLAN. Nah, sesuai yang kita buat tadi. Kita coba yang guru passwordnya tadi 6789. Oke, cover saja. Nah, kita langsung bisa terkoneksi dengan internet. Kita lakukan speed test dulu, coba kita lakukan speed test apakah kita dapat sekitar tadi guru adalah 512. Oke, kita lakukan speed test.
Oke, jadi cukup lambat ya, karena alokasi bandwidthnya yang saya siapkan untuk guru ini adalah 512 kbps atau kilobit per second, jadi cukup kecil ya, jadi cukup lambat. Dan kalau bisa sampai koneksi internet dan kita speed test setotal 512, bahwa nyatakan konfigurasi hotspot kita sudah berhasil. Mungkin sampai di sini video tutorial ataupun sharing saya mengenai gimana cara konfigurasi VLAN dengan dikomunikasikan hotspot pada MikroTik. Terima kasih.